Saya dari Prodi Teknik Informatika semester akhir. Di sini saya akan menyampaikan hasil studi skripsi saya melalui seminar proposal, yaitu dengan berjudul Enkripsi Database Sekolah SMK Pembangunan. Dan di sini saya juga memperkenalkan dosen pembimbing saya, yaitu Pak Pasca Marto Hasudian, Eskom Mkom, atas bimbingannya dari awal sampai tahap saat ini. Bab 1, pendahuluan. Di sini saya menjelaskan di latar belakang masalah keamanan data dan informasi, yaitu merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi komputer. Salah satunya adalah keamanan database di sekolah. Di dalam database itulah semua data tersimpan, yaitu data yang tersimpan mencakup data sekolah, data pelajar, data guru, data pengajian, dan inventaris sekolah. Permasalahan yang sering terjadi di database sekolah ini yaitu masalah pencurian data dan informasi. Untuk itu dilakukanlah teknik enkripsi pada database sekolah agar isinya tidak dapat dicuri, dibaca, dan dibocorkan oleh yang tidak bertanggung jawab. Dan salah satu algoritma di dalam kriptografi yang dapat digunakan untuk keamanan database sekolah adalah dengan menggunakan algoritma IDEA atau International Data Encryption Algorithm. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menggunakan kriptografi IDEA untuk menenkripsi database di SMK Pembangunan. Di dalam ruang lingkup masalah di sini saya menyusun beberapa tahap, yaitu pertama, data yang dienkripsi berupa database sekolah SMK Pembangunan. Kedua, menggunakan sampel data siswa atau siswi sekolah SMK Pembangunan sebagai proses perhitungan algoritma. Ketiga, menggunakan database Microsoft Access 2010 untuk from login. Keempat, aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 2012. Berikut rumusan masalah. Pertama, bagaimana proses enkripsi dan dekripsi database sekolah SMK Pembangunan dengan algoritma IDEA. Dua, bagaimana merancang aplikasi enkripsi dan dekripsi database sekolah SMK Pembangunan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 2012. Dan tujuan penelitian yaitu untuk penyeleksi dan deskripsi database sekolah SMK Pembangunan dengan algoritma IDEA. Kedua, merancang aplikasi enkripsi dan dekripsi database sekolah SMK Pembangunan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 2012. Yaitu manfaat penelitian. Pertama, menenkripsi database sekolah SMK Pembangunan. Kedua, menenkripsi database agar tidak mudah disusup, dimanipulasi atau dirusak oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Berikut bab 2. Pada bab ini menjelaskan tentang teori keamanan data dengan menggunakan algoritma IDEA beserta teori lainnya yang didapat melalui buku jurnal dan skripsi penelitian terdahulu. Bab 3, metodologi penelitian. Berikut kerangka kerja penelitian, yaitu ada mulai mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, mencari data, mengolah data, analisa dan perancangan, menerapkan algoritma, implementasi, dan selesai. Di bab 4, analisa dan perancangan. Di analisa data ya di sini menerapkan untuk ke dalam sistem diperlukan data yang nantinya akan diinput ke dalam sistem, yaitu input database sekolah SMK Pembangunan, proses melakukan analisis dan perhitungan untuk mendapatkan hasil enkripsi dan dekripsi, output informasi hasil enkripsi dan dekripsi sesuai dengan algoritma IDEA. Di sini ada analisis metodenya, yaitu rumus umum dari IDEA. Dan ini di sini juga ada use case diagram, ada logik, ada olah data penyakit, ada olah data gejala, olah data relasi dan bobot, konsultasi, diagnosa, hasil konsultasi, dan logon. Dan berikut ada kelas diagram sistem pakar, yaitu gejala, deteksi, penyakit, bobot. Berikut analisis data yang digunakan. Di sini saya
menggunakan nama sebagai sampel, yaitu dengan atas nama Evi Aryani Damanik. Kata kunci Anis sebagai sampel menggunakan 4 huruf di belakang nama preteks untuk digunakan sebagai kunci, yaitu tabel pertama konversi karakter E biner 01011101 sampai nama terakhir Evida Aryani Damanik. Dan di putaran pertama itu disinilah dapat kita lihat konversi biner, dan di putaran pertama di sini dapat kita juga lihat gabungan 1 2 sampai gabungan nomor 15 dan ke-16, dan menjadi sebanyak 25 karakter. Dan di sini dapat di putaran kedua dari nomor gabungan nomor 1 2 sampai 11 dan nomor 12, dan menjadi sebanyak 25 karakter. Dan ini juga hasilnya pecah menjadi 8 kelompok dan hasilnya. Dan menjadi di sini kita dapat lihat pecah juga menjadi 8 kelompok, dan hasilnya menjadi putaran kelima gabungan 1 2 sampai gabungan nomor 15 dan ke-16, dan menjadi sebanyak 25 karakter, dan pecah menjadi 8 kelompok juga, dan hasilnya menjadi putaran ke-6 di gabungan nomor 1 2 sampai nomor gabungan 15 dan 16. Dan di sini juga di putaran ke-7 sebanyak 25 karakter, dan menjadi 8 kelompok atau hanya 4 kelompok terakhir yang digunakan, dan hasilnya yaitu 4 putaran yang dipakai akan ditulis simbol X1, X2, X3 dan X4. 10 hasil putaran, yaitu kelima transformasi output, yaitu X1, X2 transformasi ke-6, X3 transformasi ke-7, X4 transformasi 8. Di tabel gabungan kunci di sini kita dapat lihat juga X1, X2, X3, X4. Dan di bagian enkripsi dapat menjadikan suatu data atau informasi, namun berdasarkan cara dalam proses preteks chipper dapat digunakan menjadi 2 jenis chipper, yaitu straight up chipper untuk memproses, masukan dan menghasilkan suatu data pada saat bersamaan, dan block chipper yang bekerja dengan menggunakan suatu data secara blok dengan menggabungkan beberapa karakter menjadi satu blok, yaitu dengan enkripsi algoritma media dapat dilakukan sebagai berikut. Langkah awal, teks 64 bit akan dibagi menjadi pecah jadi 4 subblok, masing-masing subblok panjangnya 16 bit, yaitu X1, X2, X3, X4. Keempat subblok tersebut menjadi masukan bagi setiap iterasi tahap pertama pada algoritma media, dan dengan total 8 iterasi. Dan tahapannya adalah sebagai berikut: 1. Balikan blok X1 dengan K1 mod 2 pangkat 16 tambah 1. 2. Tambahkan blok X2 dengan K2 mod 2 pangkat 16 sampai 4 sampai langkah 14. XOR kan hasil dari step 4 dan 10. Dan di sini dapat kita lihat juga langkah-langkah proses enkripsinya. Di putaran pertama di sini kita juga dapat lihat sampai dari L1 sampai L14, X1, X2, X3, X4. Sini putaran kedua. Ini hasil dari putaran kedua. Dan berikut ada putaran ketiga, dan hasil putaran ketiga sini kita juga dapat lihat juga. Dan selanjutnya di putaran keempat, dan hasil putaran keempat yaitu di sini, dan putaran kelima sampai putaran ke-8. Dan hasilnya seperti yang kita lihat.
hasil putaran ke-8 X1, X2, X3, X4. Dan di tabel transformasi di sini juga kita dapat dari hasil putaran 8. Kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk karakter ASCII sehingga didapatkan ciphertext sehingga menjadi tabel berikut. Dan proses karakternya di sini kita lihat juga. Di sini ada penjelasan tentang dekripsi, yaitu adalah kebalikan dari proses menkripsi. Proses dekripsi menggunakan perhitungan algoritma yang serupa dengan proses enkripsi. Sebagai contoh yaitu misalkan kita di dekripsi kembali hasil enkripsi yang telah didapatkan di atas, maka proses dekripsi adalah sebagai berikut. Di sini kita dapat lihat dari tabel hasil enkripsi. Ini adalah gabungan bilangan biner dari kunci itu sehingga menjadi putaran pertama menjadi pecah menjadi 8 kelompok. Putaran pertama inilah kita dapat lihat. Dan dilakukannya rotasi left shift sebanyak 25 karakter. Ini putaran kedua sehingga menjadi pada tabel berikut. Dan ini juga putaran ketiga sebanyak 25 karakter menjadi hasil di sini. Putaran keempat menjadi putaran di sini. Dan putaran keempat juga ini ada tabel berikut. Dan di putaran kelima menjadi hasilnya sebagai berikut. Dan putaran keenam hasilnya menjadi berikut sebanyak 25 karakter. Dan putaran keenam hasilnya sebagai berikut juga. Dan sampai ke putaran 7 sebanyak 25 karakter menjadi hasilnya sebagai berikut. Sampai pada putaran 7 hanya 4 pecahan kunci terakhir yang digunakan sehingga menjadi pertama transform output 01101 X2 sampai putaran keempat transform output X4. Dan hasil putaran binary pada tabel yaitu putaran 7 hasil dekripsi ini dapat kita lihat yaitu X1 binernya 01 01100 X58, kedua X2 binernya 10001110 X86, ketiga X3 binernya 11001010 XA, keempat X4 binernya 01011101 X-nya 5D. Sekian dari yang saya jalankan dari pemaparan skripsi saya yang tentang 9 proposal ini. Dari saya sekian dan terima kasih.